Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Azhar Lubis dengan NIM 20 111 01 03 01 0032. Di sini saya membuat video ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau ujian dari Bapak Ilham Zulfahmi SKLMST dalam mata kuliah mata konservasi sumber daya perikanan. Di sini ada 5 soal yang akan saya jawab. Yang pertama adalah salah satu prinsip konservasi ialah proses dari ekologis seharusnya dapat dikontrol. Jelaskan pernyataan tersebut. Yang kedua, perlukah faktor ekonomi dipertimbangkan dalam mengelola kawasan konservasi? Yang ketiga, perlukah faktor sosial dipertimbangkan dalam mengelola kawasan konservasi? Yang keempat, faktor ekologis apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam membangun suatu kawasan konservasi laut? Yang kelima, faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam membangun kawasan ekowisata? Di sini saya akan menjelaskan konsep pertama atau konsep utama dari pembahasan tersebut, yang dimana dalam konservasi tersebut terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Nah, di sini terbagi menjadi dua faktor, dan faktor kedua faktor ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Ya, yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi dari luar. Contohnya adalah ekonomi dan sosial. Nah, ekonomi dan sosial ini mempengaruhi dari kawasan-kawasan atau pembangunan dari kawasan konservasi tersebut. Mengapa? Karena jika dari faktor ekonomi sendiri, yaitu faktor yang mempengaruhi dari sisi keuangan atau sisi material dan finansial. Sedangkan sosial tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi dari masyarakatan atau manusia sendiri yang terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor internal yang merupakan faktor dari dalam, yaitu adanya ekologis. Nah, faktor ekologis ini merupakan faktor dari dalam yang membangun kawasan tersebut, yang dapat kita lihat dari pertumbuhan kawasan mangrove atau pertumbuhan karang-karang atau kondisi dari laut tersebut. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu apa makna dari pernyataan tersebut. Nah, makna dari pernyataan proses ekologis dipertimbangkan perlu dikontrol. Kenapa? Karena faktor ekologis ini merupakan faktor dasarnya, karena faktor ini mempengaruhi dari dalam pembangunan atau pengelolaan kawasan tersebut, yang dimana faktor ini juga menentukan apa baik atau tidaknya kawasan tersebut dijadikan sebagai tempat pengelolaan konservasi. Dan selanjutnya, yang kedua dan ketiga adalah perlukah faktor ekonomi dan faktor sosial dipertimbangkan dalam membangun suatu kawasan konservasi? Perlu, karena faktor sosial sendiri merupakan suatu pengetahuan dari masyarakat atau kesadaran dari masyarakat dan orang-orang yang tinggal pada daerah kawasan tersebut dapatkah bekerja sama atau dapat saling menguntungkan antara kawasan tersebut dengan mereka. Dan faktor ekonomi ini ya faktor yang saling menguntungkan antara kawasan tersebut dengan masyarakat sekitar, yang akan menciptakan suatu hasil atau menciptakan suatu output yang berpengaruh terhadap kedua pihak tersebut. Dan selanjutnya, faktor ekologis apa yang dapat membangun suatu kawasan konservasi, yaitu adanya faktor biologi, ekonomi, dan sosial, di mana faktor biologi ini yang bersangkutan adalah dengan adanya genetika atau populasi, terus pertumbuhan yang ada di sekitar kawasan konservasi yang mempengaruhi kawasan tersebut dari dalamnya. Sedangkan ekonomi dan sosial itu ya seperti dua faktor yang sebelumnya adalah faktor yang berasal dari eksternal. Nah, yang terakhir adalah faktor apa saja yang diperhatikan untuk membangun suatu kawasan ekowisata. Nah, untuk ekowisata ini sendiri adalah suatu objek atau suatu kawasan yang dioperasikan untuk kesejahteraan atau untuk kesenangan masyarakat. Nah, ini perlu diperhatikan juga ada faktor ekologis, ada faktor ekonomi, dan juga ada faktor
sosialnya yang saling berkaitan antara faktor eksternal dan faktor internal. Jadi, dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal ini ialah bertujuan untuk menjaga dan melestarikan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi hak dari kawasan konservasi tersebut. Dan kawasan ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu zona inti, yaitu zona yang tidak tersentuh atau zona yang tidak terpengaruh apapun, dan zona penyangga juga zona pemanfaatan, yaitu zona yang hanya dibedakan oleh aktivitasnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.